RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya. Dari Solo, Pak. Oh, Solo. Pak Haji Margo. Oh iya. Oh iya. Tapi terkabul ya. Oh, dari Solo, bukan dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah bukan ya? Saya dari Solo. Oh, Solo. Yang dari Kalimantan Tengah kemarin nih. Purworejo tetangganya Bapak. Purworejo ini pundi? Karanganom. Oh, Karanganom. Gini. Kalau Bapak aslinya pundi? Saya Solo aslinya, Pak. Oh, Solo. Di Oh iya. asli kota Solo. Solo, Pak. Kegiatan sehari-harinya apa, Pak, di Solo, Pak? Tidak punya pekerjaan. Udah berapa lama tidak punya pekerjaan? Sejak nikah tidak punya kerjaan. Apa? Sejak nikah tidak punya kerjaan. Hanya 2 tahun aja ikut Sejak orang. apa? Sejak nikah, Nikah. punya anak, hanya kerja 2 tahun kayaknya. Setelah itu tidak kerja. Tapi saya Nikah tahun berapa? 96. 96. 95, maaf. 95. Ya, Berarti Bapak lahir tahun 66. 66. Iya. Ibu lahir tahun 69. 69. Suhu kita. Saya 70. 66 suhu kita. Ini lahir tahun Bukan suhu, Pak. 67. Ini lahir tahun 68. Ini paling tua saya nih. Iya. Bagusnya kalau tua digojlok aja ya. Monggo, Pak. Sendiri. Ini sendiri-sendiri bukan suami istri, Pak. Oh, bukan. Bukan. Oh, Cuman datangnya tadi hampir bareng ya. Bareng. Bareng. Pas duhur nyampe sini. Pas duhur. oh ini yang sedekah 2 juta. Iya. Iya. Oh, yang 2 juta. Bapak sehari-harinya apa kegiatannya? Kalau kegiatannya saya ini dipercaya sama teman-teman termasuk syekh-syekh yang di Arab itu bangun masjid, Pak. Bangun pondok pesantren. Tapi Ya. tidak bergaji. Makanya pekerjaannya apa? Pikir saya pekerjaan yang menghasilkan uang tidak ada. Tapi kalau kegiatan tadi seperti itu tadi. Jadi kalau di tempat Pak Haji Marko di kampungnya tidak ada masjid, tapi sudah ada tanah wakaf, saya ini bisa memfasilitasi bikin masjidnya gratis gitu. Oh iya. Iya. Terus datang ke RDAI apa permasalahannya? Punya utang, Pak. Utangnya 30 berapa? Nek menurut Pak Haji ini recehan sekali, cuman 200 juta, Pak. Buat apa dulu utang 200 juta? Buat apa utang 200 juta? Enggak jelas dulu tuh. Hah? Pokoknya untuk usaha tapi enggak jelas gitu. Boleh. Yuk, mbaknya yang dari Purworejo. Sama Sehari-harinya apa? aku mah tadinya kerja udah pensiun, Pak. Terus sekarang nganggur di rumah. Ya ada warung tapi warungnya kecil. Jualan apa? Ya kayak sembako gitu, Pak, tapi kecil. Ya, di mana jualannya? Aku tinggalnya sekarang di Cikampek dekat stasiun. Cikampek. Heeh. Tinggal sama siapa aja di Ya sama sana? suami sama anak. Suami apa kegiatannya? Ya tadinya jaga warung. Jaga warung. Nah, ibu juga jaga warung bareng sama suami. Ya sekarang kan udah pensiun saya, jadi Ya. saya pengen fokus ke warung. Tapi sekarang saya lagi ngikutin bisnis yang itu, Pak, PTBS. P PTBS. PTBS. Oh, PTB. Multi level marketing. Ya. Oh ya. Sekarang saya ngikut ke situ. Ya, udah berapa lama? Ya dari pensiun bulan Agustus kemarin saya gabung. Agustus 2024. Heeh. Bayar berapa? Ya kecil aja, ngikut yang kecil dulu. Berapa tuh? 2.850.000. 2.850.000. Gitu. Terus di bawahnya udah dapat kaki-kaki belum? Udah anak kan kanan kiri udah masuk, terus kanan kirinya juga udah keisi gitu. Ya kalau bisa biar cepet ada perkembangan gimana, Pak Haji? Oh ya udah, nggak boleh berharap. Oh, iya. Ya, tadi ajarin ya. Tapi yang gini, Pak, di 2019 itu di rumah kok ada kayak kiriman gitu, Pak, jeder gitu, Pak. Tapi reaksinya ke badan saya tuh dari udah 3 tahun kesini, Pak, badannya gatel terus, Pak. Oh ya gampang, obatnya digaruk-garuk. Iya, garuk terus, Pak. Garuk.
sampai bodoh lecet, Pak. Jadi kalau di posisi di luar kayak gini enggak. Yang mana yang gatal biar Pak Haji Marco teropong? Semua. Semua garuk. Tapi kalau di posisi di luar itu enggak, tapi kalau masuk di rumah badan gatel. Yaudah, gitu. bawa Haji Marco pulang. Ayo, Pak. Bawa pulang. terus- Bungkus. Nih pakai bungkus tahu Nah, nih. Pakai tape. bungkus tape. Nah, biar warung saya gini, Pak. Warung perasaan kalau nambah-nambah modal tapi duitnya nggak ada terus gitu, Pak. Ya. Itu. Jadi gini Pak, Bu. Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul kuncinya cuma satu. Bikin takjub Allah. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa bikin takjub Allah, tidak akan mungkin Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Gimana caranya Pak Haji bikin takjub Allah? Ibadahnya di atas manusia normal. Orang normal sholat taubatnya sekali seumur hidup. Kita sehari 68 kali sholat taubat. 18 dari maghrib sampai isya, 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Kedua, bangunnya harus jam 00. Di saat orang tidur kita bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, pakai pandan, tahajud, baca Quran 12 juz. Ada gak dasarnya di Al-Quran? Ada. Justru itu jelas banget di Al-Quran. Orang tahajud biasanya 1/3 malam. Saya maunya 1/2 malam. Setengah malam jam 00. Tidak ada orang wajib baca Quran 12 juz jam 00. Adanya one day one juz. Saya nggak mau one day one juz. Saya maunya 12 juz. Nggak bisa, harus bisa. Bonusnya apa Pak Haji? Satu, umurnya di atas 100 tahun. Tidak kena penyakit pikun. Rumahnya 1000 meter. Penghasilannya sebulan 10 miliar. Dan kalau mati, itu cepat ketemu langsung kiamat. Jadi nggak ada siksa kubur. Nah coba praktekin dulu itu. Bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Tapi udah saya jalanin tapi belum nyampe 12. Baru berapa? Udah 4 gitu. Nggak apa-apa, tingkatin lagi sampai 12 juz. Cuma ini yang gatal-gatal itu yang di atas rumah bunyi jeder itu kiriman apa gimana sih, Pak? Nggak ada, bukan. Orang paling goblok nyantet ibu. Cantik enggak, tinggi enggak, mancung enggak, putih enggak. Jadi ibu nggak kena santet. Ciri-ciri orang kena santet tuh cantik, mancung, putih, tinggi. Ibu nggak masuk kriteria. Iya, cuma gatalnya itu 3 tahun ke Lah ini kan ada nih juru garuk, bawa. Ada lagi? Ya cuma gitu aja sih, Pak. Maksudnya saya pengen gatal-gatalnya cepat sembuh gitu. Jadi Ambil cal dalam suami bekas pakai, digosokin ke badan gitu, Pak. ke badan. Nanti kulit ibu ngelotok semuanya. Udah sembuh. Udah ngerasain 3 tahun ini saya. Kan ibu belum pakai cal dalam suami. Belum. Nah, mumpung ibu ada di sini, ini kan ada Haji Marco. Copot Iya. cal dalamnya. Ayo Pinjemin Pak dulu. gosokin biar cepet sembuh, Pak. Biar jadi saya biar enak gitu, Pak, di rumah. Ngapa-ngapain Ya, jadi digosok enak. nanti sama Haji Marco, ya. Nanti di kandang kebo bawah. Di kandang kebo bawah nanti Haji Marco gosok. Ibu tinggal telanjang aja bulat nanti digosok sama Haji Jadi Marco. itu gosoknya sebelum turun dari tempat tidur gitu, Pak. Enggak, bebas. Bebas. Turun tempat tidur manjur, belum turun pun manjur. Yang penting celana dalam lawan jenis, punya siapapun itu. Semua sebadan gitu. Iya, dari ujung pala sampai ujung kaki digosok. Dari ujung pala sampai ujung kaki digosok. Jangankan celana dalam suami. Kan ibu masuk tadi bareng, pinjem aja punya emas sebentar. Pojok tuh dekat pohon, no di pojok dekat pohon. Nggak apa-apa, yang penting saya sembuh aja, Mas. Yes! Haji Marco mau. Ya, yang penting kan gatalnya sembuh, saya mau gitu. Nanti saya jadi keras. Emang bener yang ngerasainnya. Jadi apa-apa serba nggak nyaman. Ada lagi? Gitu aja sih.
Jadi gosok pakai celana dalam bekas pakai. Lawan jenis siapapun itu, punya anak, punya suami, punya siapa aja. Terus udah gitu langsung mandi apa diem dulu Pak? Diem dulu dong. Setengah jam diem dulu biar nyersep. Setelah itu ibu mandi. Besok digosok lagi. Paling lama 9 hari. Udah normal sembuh. Terus kalau warung itu gimana Pak? Biar Ibu cebok alat kelamin ibu kepretin di depan warung. Ajarin kertasnya cara manggil pelanggan. Nah nanti ibu baca. Paling atas coba. Bapak 1, ibu 1. Cara manggilnya. Paling atas. Paling atas. Paling atas. Paling atas. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang Pak, gampang. Ya gampang. Ada gak yang susah coba kalau dipraktekin? Nggak ada lah, gampang semua ya. Nah kedua nih Pak, ketiga. Saya tanya tamu saya Pak yang cair 600 miliar. Bos, dulu gue ngajarin apa sih bos? Kalau bisa cair 600 miliar. Sementara tamu gue aja yang cair 200 miliar langsung melintir sekarang. Bermasalah kasus. Tapi lo kok langgeng? Nggak taunya dia jawabnya gampang Pak. Saya tidak pernah nanya sama tamu. Saya tidak pernah nanya sama seseorang. Saya tidak pernah tanya sama manusia. Kapan ya kira-kira gue cair? Bahkan saya nggak pernah nanya sama diri gue sendiri. Kapan ya gue cair? Kapan ya gue sukses? Kapan ya gue berhasil? Kapan ya gue bisa berhasil? Kapan ya gue bisa transaksi? Kapan ya gue bisa ngelunasin utang? Kapan ya gue bisa punya ini? Kapan ya gue ini? Kapan? Nggak boleh bos. Kenapa? Karena yang tahu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Nah kita suka nanya dalam hati kita kecil. Kapan ya utang saya lunas? Itu langsung turun bos. 1000 tahun. Ambles. Kita suka nanya bos. Kita udah cair 200 miliar. Kita ketagihan. Kapan ya cair lagi ya 300 miliar. Itu ambles bos. 1000 tahun. Sehingga dia melintir ke bawah. Sehingga dia kasus, sehingga dia bermasalah sekarang. Janganlah. Semua kita serahin sama Allah. Gak boleh kita ngomong. Ya. Bahkan ke diri kita. Nah kebanyakan kita tuh nanyanya ke diri kita sendiri. Kapan ya punya mobil? Kok kapan? Kayak lo gak ada Allah aja. Kan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanya begitu dong. Kapan ya gue arisan narik? Kok kapan? Akhirnya Allah murka. Kus plus. Tolong jawab. Kapan? Nyanyikan. Nyanyinya gimana? Kapan kita terkumpul lagi? Lanjut. Kapan kita terkumpul lagi? Mungkin nanti Mana mic-nya? atau di lain hari. Pakai mic coba. Coba. bagus suaranya. Aku seneng ini. Namanya ahli garuk begitu. Jadi kadang kita suka nanya gini. Kapan ya hajat gua terkabul? Nggak boleh. Kapan ya bisa cair 10 miliar? Nggak boleh. Kapan ya gue narik arisan ya? Nggak boleh. Kapan ya gue punya rumah 1000 meter? Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Allah yang tahu hanya aku. Kamu jangan nanya dong ke diri kamu sendiri. Kadang kan kita nanya, bos kapan nih gue dapat proyek? Itu secara tidak langsung kita suka ngomong begitu. Bos kapan nih dicairin ceknya? Bos kapan nih dicairin proyeknya? Bos kapan? Nggak boleh. Yang boleh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita ngomong ke diri kita sendiri, kan kita hidup berdua nih sama diri kita sendiri ngomong begini. Kapan ya cair 10 miliar?
langsung Allah marah dan murka. Kus Plus jawab. Kapan-kapan kita terkabul lagi? Kapan-kapan kita terkabul lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Sekali lagi. Kus Plus jawab. Kus Plus. Kapan-kapan kita terkabul lagi? Kapan-kapan kita terkabul lagi? Mungkin lusa atau di lain hari. Oke, tepuk tangan dong. Makasih. Bos, yang jawab nggak mau Allah. Yang jawab suruh Kus Plus. Kenapa Pak Haji? Kan ada aku. Janganlah nanya begitu. Tapi kamu jawab dalam hati kamu. Pasti minggu ini cair. Pasti minggu ini cair. Pasti minggu ini cair. Pasti minggu ini cair. Jadi yang dijawab adalah kepastian. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya. Kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi ibu bapak yang niat. Allah yang wujudkan. Ini kok malah kita niatnya enggak. Yang ada kita ngambang. Pak Haji, boleh saya merespon Pak Haji? Boleh. Nah, Pak Margo, Pak Haji. Saya jauh sebelum kenal dengan RDAI, Ya. baru 6 bulan yang lalu. Itu Ya. pun sama anak buah saya. Saya kan punya resto, Pak. Anak buah saya cerita, ben laris di celana dalam kan gitu. Ya. Waktu itu kan saya ndak ngeh gitu loh. Ya. Terus kita ndak pernah ketemu. Habis itu kok muncul YouTube panjenengan. Ya. Aku lihat kok celana dalam memek gitu. Loh ini ceritanya sama karyawanku itu kan. Gitu ceritanya. Tetapi jauh daripada ini, sebelum saya kenal dengan panjenengan, apa yang tadi jadi pencerahan panjenengan itu sudah saya lakukan, Pak. Betul itu. Mengharap itu tidak boleh. Memang Nggak saya tidak pernah boleh. berharap. Saya tadi bilang Pak panjenengan tidak punya kerjaan, tapi Ya. saya punya sekolah TK PAUD, Pak. Muridnya hampir 100. Ya. Saya punya restoran. Ya. Terus sama Gusti Allah dikasih kesempatan di mana-mana mau bangun masjid, kamu bisa wasilahnya sampai hari ini. Bahkan terakhir saya kedatangan banyak tanah, Pak. Maaf Pak, ini testimoni ya. Apa yang diajarkan beliau tadi itu sudah saya lakukan. Berarti saya datang ke sini itu pengen memantapkan gitu loh. Pengen Pak Haji juga nanti merespon baik ini, malah mendukung saya tambah mantap kan gitu. Tanah dari banyak orang yang punya tanah banyak, Pak. Tanah itu disodorkan ke saya. Betul nih Pak Marco, tidak ngapusi. 1,5 hektar. Bikinan pondok pesantren apa sekolah sekarang ini sedang berjalan. Kemudian 10 hektar mau tak tanami kopi, Pak. Jadi selama ini itu tadi saya ngaku tidak kerja, tapi Gusti Allah ngasih saya rezeki berupa seperti tadi. Cuman ini saya minta pencerahan Pak Haji, bagaimana supaya merayu Tuhan itu ngasih saya jangan hanya kesehatan, jangan umur panjang dan macam-macam termasuk tanah. Dana, uang maksudnya begitu. Jadi tadi punya Kan ada dasarnya di Al-Quran ada ayatnya gini Pak. Berprasangka baiklah kepadaku. Nah itu saya yang salah. Nah Bapak nggak pakai prasangka baik ke Allah. Harusnya Bapak Ya. doanya jangan meminta. Tapi Bapak bersyukur. Meminta boleh, tapi ada yang lebih sempurna namanya bersyukur. Ya, saya ngaku salah itu. Saya ngaku salah Pak Haji. Iya, Bapak minta mulu, ngemis mulu. Sekarang bayangin Pak. Bapak berangkat ke pasar, ibu berangkat ke pasar. Atau bapak lagi jalan, ibu lagi jalan. Anaknya rewel, ngerengek. Pak, masih jauh pora Pak. Aduh sih pora Pak, aduh pora. Dibentak loh sama kita. Tadi kan dibilang jangan ngikut. Kon di rumah kok malah ngikut-ngikut. Sampai di pasar dia ngerengek Pak, beliin kereta-keretaan. Ini cangkemnya raiso menang. Betul gak? Betul.
Ya, itu saya anak mengaku sama salah. orang tua. Gimana kita sama Allah? Nah, mendingan gimana? Lebih baik kita bersyukur dengan berbuat. Kita sebagai anak ke papahnya, kita anak sebagai mamahnya, kita berbuat. Apa yang diperbuat sama anak kita? Nyuci motor bapak, nyapu resto bapak, bebenahlah di rumah, dapur bebenah. Kita sebagai orang tua, begitu juga ibu, bantuin warungnya dirapiin, ditatain, disusun rapi. Kita sebagai orang tua tanya, kakak nggak sekolah? Enggak pah, enggak mah. Kenapa? HP-nya hang, nggak bisa ngikutin mata pelajaran. Kita sebagai orang tua bela-belain minjem rentenir, bos. Ibu rentenir, sini. Pinjem duit dulu dong 5 juta. Bunganya tinggi, Bu. Lagi bunga tinggi sekarang. Nggak apa-apa. Karena anak saya biar bisa kuliah. Minjem rentenir 5 juta beliin HP. Biar anak kita bisa sekolah. Kenapa? Karena hati kita udah dicuri sama kita. Dengan cara apa? Bebenah. Nah sekarang gimana kita mau Allah bikin tajub, orang kita nggak curi hatinya Allah. Curi dong hatinya Allah. Dengan cara apa? Bikin Allah takjub. Caranya bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali sholat tobat seperti Pak Nasrullah. Baca Quran seperti Abdurrahman bin Auf. Curi hatinya Allah. Seperti anak kita udah mencuri hati kita. Padahal duit rentenir loh, bunganya angujubila mindalik. 50%. Setuju, minjem 5 juta, balikinnya 7,5 juta. Emang iya banyak. Tapi kita ambil gak demi anak? Iya. Ayo jawab. Ambil. Ambil, biar apa? Biar anak kita gak ketinggalan sekolah. Padahal bunganya 2,5 juta loh. Ada yang 60% malah. Di Cikampek banyak kayak gitu, Pak. Diambil gak sama kita? Kalau kita perlu buat Ya, anak? kalau Ambil. yang tapi saya alhamdulillah belum pernah sih. Iya misalkan Iya, nih, misal- ya, pasti anak kita diambil. tanya, Pasti diambil, Pak. kakak, Ah, iya. kakak kok nggak sekolah sih? Iya mah, iya pah. HP-nya hang, nggak bisa ngikutin mata pelajaran. Terenyuh gak kita sebagai orang tua? Pasti Terenyuh ambil, kan? rentenir ambil. Iya. Terenyuh gak? Terenyuh kan? Akhirnya kita bela-belain tetangga kita kan rentenir. Betul. Ibu rentenir, pinjem dong duit 5 juta. Apa kata rentenirnya? Sekarang lagi bunganya tinggi loh Bu, Pak. Nggak apa-apa buat anak saya beli HP. Dikerjain sama kita. Nah, coba kita curi hatinya Allah. Dengan cara apa? Bikin takjub Allah. Dengan cara apa? Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Salat tobat 68 kali. Bohong Allah enggak tak bikin takjub kita. Dengan cara apa Allah bikin takjub kita? Umur panjang, tidak kena penyakit pikun, dan alhamdulillah penghasilannya 10 miliar tanpa kerja. Pak Haji, emang ada 10 miliar tanpa kerja? Bapak kan belum berbuat, ibu belum berbuat. Berbuat dulu seperti bapak dan ibu selama ini kerja di pemerintahan. Hari tuanya kan dapat pensiun. Nah kalau bapak dan ibu sekarang dikerjain ilmunya Allah, nanti bapak dan ibu duduk manis dapat pensiun dari Allah. 10 miliar per bulan. Amin, amin. Oh iya juga ya, itu namanya pensiun dari Allah. Setuju. Kalau pensiun dari perusahaan kan paling 5 juta, 10 juta. Buat apa? Kita udah umur segini, bos. Bikin takjub Allah. Paksain baca Quran. Sifat 18 yang tadi jangan ada. Yang 18. Bapak ada berapa tuh sifat 18? Kalau sama istri itu saya sering katanya dia ketus. Kenapa ketus sama istri? Istri itu nggak boleh diketusin, tapi istri itu cocoknya dikelonin, dinenenin, di-ML-in. Koyo cangkemnya ketus. Pak, saya curhat ya. Ya, Rumah saya itu kan gue luasnya. dengerin apa tidur nih lo mau curhat? Gue dengerin apa tidur? Ini yang bikin saya ketus sama istri itu ini loh.
rumah saya kan halamannya luas 1.500 meter, karena yang 400 meter tadinya 2.000 saya sedekahkan untuk pondok pesantren, tinggal 1.500-an. Rumah saya sendiri 500 meter persegi. Tadi aku bilang saya punya sekolah TK, ya pakai rumah tua itu. Semua dari ujung gendeng sampai bawah sumur, dari ujung barat, itu saya sendirian yang membersihkan. Jadi saya ini terus terang dari sisi pembersihan rumah tidak dibantu sama istri sama anak saya. Itu yang bikin saya itu ketus. Jadi kayak ini meja kita berdua tapi kok yang betulin ke aku terus, maksudnya gitu loh. Pak, Jadi, boleh gak saya nanya? boleh, Pak? Gede ketus apa gede hajat? Sekarang gede hajat. Nah, ngoten. Jadi ketus ini Kok baru setelah waras kenal panjenengan sekarang? sudah tak kurangi, Pak. Kok baru waras sekarang? Biyen kepripun? Lah YouTube-nya panjenengan juga munculnya baru 6 Oh, bulan. iya, Jadi iya, saya iya. ketus ini sudah tak kurangi manakala saya sudah baca, mempelajari panjenengan. Ya. Jadi nek panjenengan di YouTube bilang, nek rung melaksanakan ilmuku aja rene sih, saya sudah. Ya. Bahkan sudah terkabul umpama testimoni banyak sekali, Pak. Bahkan saya dari Solo ke sini gratis. Wow. Nyanyi lagu Kusmulus yang tadi, ulangi lagi. Kapan-kapan ke Bogor gratisan, kapan-kapan ke kandang gratisan, mungkin hari ini atau di lain waktu. Saya boleh cerita kenapa gratis, Pak? Tadinya saya mau ikut Mas Ferry. Mas Karena Peri, besok hari Sabtu. Hari tanggal 13 dari sana. Ya, besok Saya- Mas Peri tanggal hari Sabtu. Saya sudah kontakkan tuh. Nunggu saya, Pak. Mas Ferry nunggu dulu. Aku soalnya enggak tahu nunggu apa, enggak tahu. Ternyata tiba-tiba temanku yang dari Jakarta, bestie saya, cewek, datang ke Solo. Terus aku tanya, balik Jakarta kapan? Senin kemarin tuh. Sekarang Terus- Selasa. Karo siapa? Aku ijen. Aku nunut aku gitu. Boleh, Pak. Tadi ya saya ini Izin apa itu, Haji? Ijen sendirian. ijen itu sendirian. Oh, berarti kalau kawah ijen itu kawah sendiri ya? Iya. Dewean sendiri. Iya. Oh, Jadi dewean. tidak jadi dengan Mas Ferry, tidak jadi bayar. Kalau ikut Mas Peri berapa bayarnya? 700. 700. 700. Oh, pulang pergi. Pulang pergi ya. Terus sini gratis, di restoran gratis, terus nginep semalam di rumahnya juga gratis. Wow. Kesininya diantar sama adik-adiknya, sama suami istrinya. Ini tahu, ini lihat. Tadi itu gratis, aku cerita gratis. Jadi saya ini testimoni, alhamdulillah ya, yang barusan kemarin aja sudah ada. Sebelum-sebelumnya banyak, insya Allah, Pak. Ya, iya. Makanya tadi saya bilang ilmu panjenengan itu sebelum saya kenal ilmu panjenengan sudah tak lakukan sejak dulu. Ya. Makanya saya mantap, aku tidak punya kerjaan, tapi aku punya apa-apa. Ya. Panjenengan itu sudah terkabul nih, sing anu kan. Nah, saya sowan ini pertama juga pengen memantapkan bahwa ilmu saya itu panjenengan dukung. Ya, Saya dukung. tak palilah panjenengan. Kasih lagu lagi. Terus. Yang mana nih? Ilmunya mendukung. Aduh, kayaknya lemot. Lanjut. Ayo Pak, gimana? Cuman kalau utang tadi begini, Pak. Cerita tadi kan saya banyak sekali. Saya nih mau nanam kopi sudah Di mana? di Wonogiri. Oh ya, Di tanahnya berapa luas? 10 hektar. Oh ya, tanahnya milik siapa? Sekarang saya kelola. Pemiliknya enggak bisa apa-apa, datang ke saya kelolanan. Jadi saya itu kedatangan tanah seperti itu banyak sekali. Misal Pak Haji Marco sekarang ini ya, Pak Budi ada ndak di Gunung Kidul Yogyakarta itu tanah 5.000 meter mau tak bikin tempat wisata religi, tak siapin, Pak. Tak kasihkan panjenengan, betul tak kasihkan. Tapi bentuk wakaf. Soalnya apa, nek ndak wakaf nanti dijual kan gitu. Betul ya, Pak? Tahu sih. Tahu. Sepertinya Bapak udah bisa meneropong saya deh, Pak. Lo tahu. Lo tahu. Kan saya muridnya Pak Haji sekarang. Ceritanya begitu, Pak. Nah, kalau utang ini tadi yang 200 juta itu karena istri saya kan tidak bisa menjaga diri, mesti stres kalau ada. Ini sudah 2 bulan tidak bisa membayar, Pak. Kalau membayarnya pakai tanah itu tak kirim di call diesel
Enggak apa-apa itu mau. Kalau kan tanah enggak mau dibayar, maunya uang. Nah kita ini tadi balik ke tadi, Pak Haji bagaimana caranya merayu Tuhan supaya saya ini datangnya bukan tanah terus, tapi uang lah. Lah uang itu apa? Bayar utang. Bikin takjub Allah bisa gak? Sudah saya lakukan sejak kenal. Apa yang Bapak praktekin bikin takjub Allah dengan cara apa Bapak kalau boleh tahu? Ini sudah saya gusur semuanya Pak. Mana? Dari saya kenal YouTube panjenengan, saya ini yang saya fokuskan. Jadi saya cerita tadi ketus itu cerita dulu sebelum kenal RDI ini. Itu ceritanya gitu. Terus yang kedua bangun jam 00 ya setelah sebulan kenal dengan YouTube ini. Cuman godang-godang Pak, bolong-bolong gitu. Lah akhir-akhir ini karena sudah ditagih BRI gitu aja ya. 2 kali ditagih, saya udah mulai gundah nih. Gundah karena isi saya stres Pak. Nek saya Kan di situ nggak boleh gundah. Lah, Nomor berapa gundah? gundah melihat isi saya Nomor stres. berapa? 1. Nomor 1. Iya. Lah itu Kalau orang gundah pasti nanti gelisah. Kalau orang gelisah pasti hari mukanya murung. hari itu gundah, malamnya habis maghrib saya 18 rakaat 18 kali sholat tobat yang panjenengan ajarkan. Jadi diam-diam belum izin panjenengan sudah tak lakukan Pak. Hari ini saya minta izin itu untuk melakukan itu. Nah, caranya yang lunas hutang tadi Pak panjenengan. Gampang. Pak, Bapak kan tadi ada gundah. Kalau orang gundah pasti gelisah. Orang gelisah pasti wajahnya murung. Orang murung pasti mukanya sedih. Jadi itu berkaitan semua, Bos. Kalau 18. Kalau melihat isi, iya ini muncul. Tapi kalau di sini ini normal lagi saya. Gitu loh Pak. Tapi Makanya kenapa nggak lo bawa aja nih Haji Marko kamu gendong. Buat oleh-oleh dari RDI ini. Haji Marko gendong. janganlah kualat nanti aku. Alah gendong nanti Biar istrinya. simpen di restonya ya. Tapi makannya banyak loh. Coba cerita. Pinjem mic-nya, kasih. Jangankan 18, 5 nggak boleh, jangan 5, 1 nggak boleh. Karena itu Kalau saya mainin nomor 12, mikir. nggak boleh. Terangin Bos. Ya. Sat. Set. Bapak Ibu, jangankan 18, 10 nggak boleh, 5 nggak boleh, 1 pun tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Logika yang gampang saja, Bapak dari Solo datang ke sini naik mobil walaupun ngompreng, itu pakunya 18. Nyampe ke Bogornya, gembes, susah tercapainya. Walaupun kita sudah isi bensin penuh, bensinnya tidak sekedar Pertalite, tapi Pertamax turbo. Olinya diganti, supirnya juga sudah ahli, tetap terkendala. Kalau ada pakunya. Jangankan 18, 1 saja membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu. Bapak, Ibu, Allah menyampaikan kalau mau beruntung itu cukup dengan bersihkan jiwa, bersihkan hati. Di surat apa Pak? As-Sams. Ketemu ayat yang Di Al-Quran, bunyinya, di Al-Quran ada di Al-Quran di surat As-Sam yang bunyinya ketemu wa nafsi wa ma sawaha. Allah menciptakan, membikin hati jiwa kita itu sempurna. Maka kata Allah harus dijaga kebersihan dan kesuciannya supaya kamu beruntung, untung terus Pak, untung terus, beruntung, bahagia hidupnya, sejahtera, kaya raya. Qad aflaha man zakkaha. Syaratnya zakkaha, harus dibersihkan hatinya. Tidak boleh terbersit sedikit pun kebencian, kedengkian, bahkan bilangnya ketemu seseorang itu najis bertemu kamu. Wah, itu bencinya, dendamnya sudah dendam kesumat, jijik. Itu. Nah, itu akan menghalangi hajat terkabul. Sebaliknya Allah akan murka. Dan Allah pesankan, kamu pasti akan merugi, kamu akan sengsara.
kamu akan sedih, menderita. Kalau kamu apa? Wa qad khaba man dassaha. Kalau kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Hati kita kotor. Kotor harus 18. Enggak. Satu pun namanya juga kena noda, ternoda. Walaupun 1 titik. Sehingga ada peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Ini nggak boleh, harus bersyukur. Kenapa Allah tidak tambah yang lain, Pak Budi? Iya, Pak apa? Pak Budi. Karena Allah sudah mudahkan tanah, dikasih keleluasan apapun bentuknya, tapi dalam hatinya kok yo tanah tok ya Allah, duitin di syukur ndak itu namanya? Enggak bersyukur. La ing sakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabil lasadid. Kalau kita enggak bersyukur, bahkan dibikin sedih kita walaupun punya tanah, diberi kekuasaan tanah karena kita enggak bersyukur. Kalau kita bersyukur, tadi dicontohkan Pak Haji, alhamdulillah, tanah 10 hektar pasti tertanam kopi bulan ini. Alhamdulillah, tanah yang 10 hektar ini pasti tertanami kopi semua bulan ini. Dari mana Allah? Nah, Allah nanti akan datangkan lagi. Itu aplikasi ayat la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabil lasadid. Diberi nikmat tanah 10 hektar bukan senang, malah sedih. Duitnya nggak ada, tanah semuanya. Bukannya orang ngasih duit malah ngasih tanah. Besok datang lagi tanah lagi. Besok datang tanah lagi. Janganlah bos. Orang datang ngasih mobil bodol, bersyukur. Orang datang ngasih mobil bodol, bersyukur. Orang ngasih datang mobil bodol, bersyukur. Akhirnya sekarang yang datang mobil-mobil baru. Fortuner baru, Pajero baru, Alphard baru, Rubicon baru, Hammer baru, Isuzu Elflong baru, Hiace baru. Baru semua. CR-V hybrid baru. Awalnya yang datang mau tahu bos. Cicilan mobil STNK plus surat leasing. Baru bayar DP, cicilannya belum bayar, disedekain mobilnya. Kita terima. Mobil 5 tahun kredit, baru setahun nyicil, disedekahin, terima. Orang cicilan 5 tahun, baru bayar 2 tahun, disedekahin, terima. Akhirnya lama-lama mobil udah lunas tapi bodol, terima. Sekarang yang datang mobil baru, BPKB baru, STNK baru. Lu kurang bersyukur kalau di Al-Quran ayatnya di Ar-Rahman. Allah aja jawab dia 31 kali diulang-ulang. Coba terangin. Saking Allahnya kesel sama dia. Saking pentingnya syukur diulang-ulang Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan, yang enggak engkau dustakan, enggak bersyukur. Dikasih tanah 1,5 hektar, 5 hektar, 3 hektar, 10 hektar. Nikmat mana yang kamu dustakan lagi? Sementara orang lain pengen punya tanah 1000 meter aja susahnya setengah mati. Tapi kamu malah mengeluh, mana uangnya Allah? Masa tanah doang? Gimana saya nggarapnya? Nikmat mana yang dijawab. Kamu dustakan? Jadi dia baru nanya sekarang. Allah udah jawab ribuan tahun yang lalu di Al-Quran. 31 kali. Wabi ayah. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Ayo duduk situ tuh, di pojok situ. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Tuh duduk situ. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan?
Kalau kamu nggak bersyukur, nikmat yang mana lagi? Nikmat yang mana lagi? Padahal lo belum nanya. Tapi udah dijawab di Al-Quran, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan kalau kamu nggak bersyukur. Jadi apa dong jawabannya kalau bisa di RDAY ke Bapak? Banyak-banyak bersyukur.